Kubu Anies mulai getol tebar isu Anies dijegal, permainan licik yang basi, ditulis oleh rjdcwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menebar isu-isu bahwa Anies dijegal oleh penguasa beberapa hari ini semakin santer terdengar. Penggunaan citra sebagai korban politik atau playing victim sepertinya menjadi strategi dari koalisi perubahan. Hal ini sengaja dihembuskan secara beramai-ramai oleh para pengusung Anies Baswedan. Di samping membuat gaduh dan jadi perbincangan di publik, strategi ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencari simpati masyarakat. Dan hal ini juga akan punya efek lain, yaitu membangun isu di tengah masyarakat agar masyarakat beranggapan bahwa pemerintah curang. Pemerintah sedang mengintervensi, pemerintah tidak berkeadilan di Pilpres 2024 ke depan. Sebelumnya dari Din Syamsuddin, salah satu pendukung Anies Baswedan yang mantan Waketum MUI Pusat, mengatakan bahwa ada indikasi Anies Baswedan beserta partai-partai pengusungnya dijegal oleh rezim penguasa, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan. Saya kira dari kalangan incumbent untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaan, kemudian menempuh segala cara, apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal. Khususnya, saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan, diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya, kata Din Syamsuddin di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2023. Bahkan hal ini kemudian dibumbui dengan narasi-narasi yang menjual nama Tuhan. Saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah parpol yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah untuk memenangkannya dan sebaliknya, untuk mengalahkan pihak yang melakukan demikian, ujar Din Syamsuddin kala itu. Kemudian ada celotehan dari salah satu pendukung Anies yang bernama Denny Indrayana yang mengatakan bahwa ada 10 strategi yang saat ini dilakukan oleh Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Dan yang terbaru, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha juga mengatakan bahwa para elit dari koalisi perubahan telah membahas adanya upaya penguasa dalam menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Rapat pertemuan tersebut dilakukan di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu pada Jumat 26 Mei 2023. Rifki lalu menjelaskan adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Presiden PKS Ahmad Sayhu hadir dalam pertemuan di Pulau Pribadi Surya Paloh tersebut. Adanya indikasi upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Rashid Baswedan tidak berlayar, ujar Rifki dikutip dari Kompas pada Rabu 31 Mei 2023. Mengikuti perkembangan politik tanah air saat ini, kepopuleran Anies Baswedan dalam sentimen negatif di tengah masyarakat memang tidak bisa dihindari. Hal ini juga semakin diperkuat dengan elektabilitas Anies Baswedan yang semakin mendekati pemilu semakin malah menurun. Dan karena inilah, lalu berbagai cara dilakukan agar isu disebarkan demi untuk mendongkrak popularitas Anies Baswedan. Framing-framing keberhasilannya serta rekam jejak yang selalu ditawarkan Anies Baswedan dalam setiap kampanye politiknya ternyata tidak bisa memberi efek seperti yang diharapkan, karena terbantah dengan sendirinya oleh fakta-fakta yang ada. Fakta yang diketahui masyarakat saat ini bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu kelebihan bayar, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang suka menghambur-hamburkan uang APBD, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu besar omong yang suka membual tapi tidak bisa kerja, dan bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang telah gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Anies memang terkenal, Anies memang populer di tengah masyarakat. Nama Anies selalu banyak diperbincangkan tapi dari segi negatif. Maka dari itulah Anies beserta kelompoknya yang selalu suka ribut sendiri ini menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara yang konyol dan basi. Taktik politik merasa dijegal, merasa dizalimi, merasa diintimidasi, playing victim, berakting seolah-olah menjadi korban kezaliman kubu lawan untuk menarik simpati masyarakat, terutama untuk meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Dan sungguh politik playing victim ini memang tidak mengenal etika. Mereka seakan tidak punya nurani, selalu membuat isu gaduh, bahkan kadang bisa meresahkan masyarakat, tapi mereka tidak peduli. Bagi mereka yang penting berhasil mencari celah untuk menjatuhkan lawannya, dengan tujuan akhir berjaya di Pilpres ke depan. Ya begitulah kura-kura. Bagaimana pendapat Anda?
keji, Anies giring opini akan dikriminalisasi dan pilpres curang, ditulis oleh Ertuni di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Strategi 2014 dan 2019 mulai dimainkan kembali. Kini kelakuan para bandit-bandit yang menjalankan strategi ini masih pakai pola lama. Pola lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Anies ungkap sederet kekhawatiran pemilu 2024. Mulai kriminalisasi hingga kecurangan. Kira-kira begitu narasi yang sementara ini sedang dibangun oleh Anies Baswedan beserta pemujanya. Ini kan justru aneh, belum apa-apa sudah berhalusinasi. Apakah mereka waras? Siapa yang dikhawatirkan untuk dikriminalisasi? Apakah Denny Indrayana? Toh Denny Indrayana sendiri yang kriminal, sebab membocorkan rahasia negara atau suatu keputusan Mahkamah Konstitusi yang belum ketuk palu. Lantas kecurangan apa? Kecurangan salah baca data maksudnya ya? Atau kampanye hitam, bukankah salah data bagian dari kampanye hitam juga? Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi, dengan sendiri akan malu sendiri pas di Mahkamah Konstitusi nanti. Mendatangkan saksi yang menggelikan dan memalukan lagi kayak kemarin, ditanya apa, jawabnya apa. Tampaknya para pemuja Anies Baswedan sudah tidak punya cara atau metode lain dalam berkampanye, sehingga memainkan strategi playing victim atau teraniaya gitu. Memang basi sih ini strategi, tetapi terbukti ampuh jika ditambahkan dengan jual isu agama. Tapi kayaknya isu agama juga sulit sebab ketiga bakal calon seagama. Ataukah mereka akan jadi heboh lagi dengan menyebarkan hoaks bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos Ganjar Pranowo? Ataukah mereka membuat hoaks bahwa Ganjar adalah anak PKI? Ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Atau bahkan terbitlah kembali Obor Rakyat versi 2024 biar tambah seru dan puas. Iya kan? So, spesialisasi kalian kan bidang fitnah yang keji, licik dan penuh dengan dengki permanen. Saran saja buat para pembenci Joko Widodo agar mereka hubungi pihak rumah sakit jiwa, jangan sampai kalah terus gangguan lagi psikisnya. Sebab sudah 2 kali kalah kan, masa sok kuat pas kalah yang ketiga kalinya? Bercanda saja ya, jangan baper. So, ada yang gagal berkali-kali sampai sudah sujud kemenangan 2 kali tetapi kalah. Masih sehat kok. Pada dasarnya, jika kalian ingin memajukan bangsa ini, maka adu gagasan saja, jangan adu kampanye hitam. Sebab seperti Anies tanpa dihantam, memang kinerjanya sudah hitam. Begitulah rumput bergoyang. Bagaimana menurut Anda?